Jerami di Pulau Elbaf pun berlanjut. Kali ini, Shin memperlihatkan klub Robin yang berada bersama Dory dan Brogy yang akhirnya berlabuh ke Pulau Elbaf. Yap, penasaran kan dengan ceritanya? Terbaru diawali dengan memperlihatkan klub Luffy. Tangisan Nami di akhir chapter menggerakkan Sanji untuk menenangkannya. Nami bertanya-tanya di manakah mereka sekarang dan mengapa dia dan semuanya sudah berganti pakaian. Sanji mencoba menganalisa situasi dengan pakaian dan semua hewan serta bangunan yang ukurannya sangat membagongkan. Dia menyimpulkan jika mereka saat ini sudah berada di Elbaf, negeri para raksasa. Nami baru sadar jika Chopper tidak ada bersama mereka, sehingga dia setuju dengan pernyataan Zoro jika mereka harus segera menemukan laut dan memeriksa kapal Thousand Sunny serta keberadaan kru mereka yang lainnya. Di sisi lain, Luffy dan Usopp terkejut karena baru menyadari jika sekarang sudah berada di Elbaf. Namun Luffy dan Usopp merasa kebingungan karena mereka tak menemukan satupun raksasa di sekitar sini. Meskipun Luffy sangat ingin menyantap kucing tersebut, tapi dia harus mencari kru serta kapal Thousand Sunny. Setelah mencoba berkeliling area tersebut, akhirnya grup Luffy berhasil menemukan ujung dari tempat mereka berada saat ini. Ternyata mereka tak menemukan lautan, karena saat ini mereka berada di atas hutan lebat Elbaf, serta terlihat ada perkampungan para raksasa Elbaf di bawah mereka. Itulah mengapa para kelinci Irgat yang dihajar oleh trio monster SHP dikatakan oleh para raksasa terjatuh dan menyebabkan guncangan di hutan Elbaf. Tak berselang lama, grup Luffy juga berhasil menemukan kapal Thousand Sunny yang ternyata sudah berubah wujud menjadi Lego. Nah, sepertinya memang ada raksasa pemakan buah iblis, entah itu Lego Legonomi atau buah iblis ilusi yang menyebabkan penglihatan seseorang sama seperti apa yang diinginkan oleh penggunanya. Setelah mengecek kapal Thousand Sunny, ternyata Chopper tidak ada di sana. Kemanakah Chopper sebenarnya? Shin kemudian kembali ke kastil Big Stain, tempat kucing dengan mahkota tadi berada. Tiba-tiba muncul sosok raksasa yang menggunakan mahkota, dan ternyata dia adalah Pangeran Loki. Loki lah yang menyebabkan semua ilusi tersebut, dan dia sengaja memecah belah kru topi jerami atas perintah dari Sun God, alias ayahnya. Kilas balik memperlihatkan bagaimana grup Luffy bisa berada di area Big Stain Castle. Saat itu kapal raksasa Elbaf sudah berada di lautan Elbaf, namun semuanya tertidur karena terlalu banyak minum tuak cap tikus. Dan di saat itulah Loki mengambil kapal Thousand Sunny tanpa disadari oleh semua orang di sana. Lalu dia membawa grup Nami ke Big Stain Castle dan memisahkan area mereka di sana. Sedangkan Chopper entah ditaruh di mana oleh Loki. Yap, itulah alasan mengapa kapal milik Dory dan Brogy tidak berlabuh ke daratan Elbaf. Meskipun mereka sudah berlayar selama 2 hari. Mereka tak menemukan kapal Thousand Sunny di pesisir pantai Elbaf. Mengapa kedatangan kru topi jerami ke Elbaf tidak berjalan dengan mulus, semulus Baba Uhoe milik Tante Robin? Yap, jika kalian ingat dengan sosok misterius yang muncul di panel akhir One Piece chapter 1124, dia mengatakan, "Datanglah." Jika dilihat dari kanji Jepangnya, menurut salah satu opler, kata-kata yang digunakan oleh sosok tersebut dipakai untuk menantang seseorang. Ternyata pemimpin Elbaf yang dijuluki sebagai Sun God ingin mengetes Luffy, apakah dia pantas menjadi Nika, sang dewa matahari yang sebenarnya. Jika benar Elbaf terbagi ke dalam 9 area yang ditopang oleh pohon Yggdrasil, sama seperti di mitologi Nordik, apakah kru topi jerami akan mendapatkan pelatihan masing-masing di setiap area tersebut? Selain itu, pemimpin Elbaf ternyata diperlihatkan memiliki senjata berupa tombak yang bentuknya mirip seperti di siluet dari Dewa Nika. Tombak tersebut bernama Gungnir, sama seperti senjata yang dimiliki oleh Dewa Odin dalam mitologi Nordik. Jika benar senjata itu milik Dewa Nika, apakah Luffy akan mendapatkannya nanti? Di Elbaf ini pasti semua rahasia dan informasi tentang Nika akan diungkap oleh Oda Sensei. Apalagi Luffy saat ini masih belum menyadari jika perubahan wujud gear kelimanya adalah wujud dari Nika. Itulah sebabnya Luffy belum bisa memaksimalkan kekuatan dari Nika, terutama kekuatan imajinasi dari Sun God Nika. Shin kemudian berpindah ke kelompok Robin. Akhirnya Dory dan Brogy memutuskan untuk berlabuh ke Elbaf setelah mereka tak berhasil menemukan keberadaan dari kapal Thousand Sunny. Mereka pergi ke perkampungan Elbaf yang mana merupakan tempat kelahiran dari para bajak laut raksasa. Di sana mereka mendengar gosip tentang kebakaran hutan yang mengarah ke pohon Yggdrasil. Robin pun menanyakan pada Dory mengenai pohon Yggdrasil, di mana Dory menjelaskan jika negeri Warland ini ditopang oleh pohon besar yang tumbuh sampai ke langit. Dan Elbaf lah salah satu area dari negeri tersebut. Dan di ujung Yggdrasil adalah Pulau Langit. Berbicara mengenai Pulau Langit, ada satu pulau yang telah dihancurkan oleh Enel dan Urouge karena dia adalah manusia bersayap yang termasuk ke dalam ras Pirkan. Apakah Urouge akan terlibat di Ark Elbaf? Karena hanya dia satu-satunya supernova yang belum nimbrung bersama bajak laut topi jerami. Brogy kemudian mengatakan jika kejadian jatuhnya kelinci Irgat dan para prajurit lebah madu tak pernah terjadi sebelumnya di Elbaf.
Jinbe mengatakan jika kemungkinan besar hal itu adalah ulah dari Luffy dan yang lainnya. Dia menyimpulkan jika Luffy sudah berada di Elbaf tanpa mereka sadari. Gary lalu menambahkan jika memang benar begitu. Dia berpikir jika grup Luffy saat ini berada di area Big State Castle, kastil milik para bangsawan Elbaf yang raksasa jelata, tak boleh untuk pergi ke area tersebut. Dia khawatir jika Luffy akan menghabisi binatang-binatang raksasa di area Big State Castle, karena hal itu sangat tabu untuk dilakukan. Mendengar hal itu, Jinbe meminta yang lainnya untuk segera ikut bersamanya mencari grup Luffy. Dan akhirnya petualangan baru mereka di negeri Elbaf dapat